Chandra terjadi di hari ini. Pertama, PK dari Joko Chandra ditolak. Oke, kita lihat pemirsa, pintu sudah mulai terbuka dan tampaknya ini memang bisa dipastikan Joko Chandra. Banyak awak media juga mendekat ke pesawat tersebut pemirsa, dan tampaknya Joko Chandra akan keluar dari pesawat bersama dengan Kabarreskrim Mabes Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang memimpin langsung penangkapan dari Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Belum bisa dipastikan apakah di Kuala Lumpur atau tidak, tetapi di Malaysia pemirsa, karena kita tidak tahu di mana persisnya Joko Chandra ini diciduk oleh pihak kepolisian. Tapi yang jelas, penangkapan Joko Chandra ini merupakan hasil kerjasama dari pihak kepolisian bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana, dan juga proses lobby dengan pemerintah Malaysia yang bersedia untuk membantu melakukan proses penangkapan dari Joko Chandra ini dan dibawa kembali ke Indonesia setelah malang melintang 11 tahun begitu licinnya, tidak berhasil ditangkap oleh siapapun, dan akhirnya Joko Chandra hari ini berhasil dibawa pulang ke tanah air. Ada 3 peristiwa penting terkait Joko Chandra hari ini pemirsa. Yang pertama, Joko Chandra akhirnya berhasil dibekuk, dibawa kembali ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah 11 tahun menjadi buronan. Yang kedua, kuasa hukum dari Joko Chandra yang diduga membantu Joko Chandra untuk kabur dari pelariannya hari ini, Anita Kolopaking, ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang ketiga, PK yang diajukan Joko Chandra ke PN Jakarta Selatan ditolak untuk dikabulkan. Kita lihat bersama-sama pemirsa detik-detik keluarnya Joko Chandra dari persembunyiannya setelah berhasil ditangkap oleh tim dari Barreskrim Mabes Polri. Dan tampaknya juga pihak kepolisian yang dalam hal ini Kabarreskrim Mabes Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo juga akan menceritakan rencananya dalam konferensi persnya, akan dilakukan konferensi pers pula malam hari ini diagenda seperti itu pemirsa, akan menceritakan bagaimana kronologi peristiwa penangkapan Joko Chandra di masa pelariannya selama 11 tahun. Joko Chandra ditangkap di Malaysia, negeri tetangga, negeri jiran yang tidak begitu jauh dari Indonesia, hanya sekitar 2 jam saja flight dari Jakarta ke Malaysia. Kita akan tunggu bersama-sama pemirsa, tampaknya tengah dilakukan persiapan untuk mengamankan juga peristiwa turunnya Joko Chandra dari pesawat yang bukan pesawat komersil, ini merupakan pesawat khusus yang dipergunakan untuk menangkap Joko Chandra, membawa kembali Joko Chandra ke tanah air. Semua pihak dihebohkan dengan peristiwa ini pemirsa, karena diduga ada beberapa pihak yang membantu pelarian Joko Chandra, bukan hanya kuasa hukumnya saja, tetapi juga ada dugaan bahwa pihak kejaksaan juga memuluskan Joko Chandra untuk kabur, kemudian juga 1 orang petinggi polisi juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. Entah siapa lagi nanti yang akan terungkap siapa yang membantu pelarian Joko Chandra ini sebagai buronan konglomerat yang pada saat itu merugikan negara dalam kasus Kesi Bank Bali di tahun 2009. Pada saat itu Joko Chandra divonis dengan hukuman hanya 2 tahun penjara, divonis hukuman 2 tahun penjara dan hanya denda 15 juta rupiah. Mungkin kalau kita orang awam pemirsa, denda 15 juta rupiah bagi seorang konglomerat Joko Chandra bukanlah hal yang angka yang cukup besar. Bagi kita orang awam melihat seorang konglomerat Joko Chandra dengan denda 15 juta rupiah itu bukanlah angka yang besar. Tetapi mungkin ada alasan lain, pertimbangan lain yang membuat Joko Chandra akhirnya kabur dari jeratan hukum tersebut, berupaya kabur dari jeratan hukum tersebut selama 11 tahun. Meskipun di tahun 2011 Joko Chandra ini ada, ataupun pihak dari kejaksaan ada upaya untuk melakukan penangkapan terhadap Joko Chandra. Tetapi pada saat itu upaya penangkapan tersebut belumlah membuahkan hasil. Setelah informasi Joko Chandra ini menghebohkan publik kembali dengan ia mengajukan PK di PN Jakarta Selatan, kemudian muncul beredar surat perjalanan Joko Chandra. Disitulah akhirnya publik tampaknya betul-betul meminta kepada pihak berwajib agar bisa membawa kembali Joko